Halo, salam jumpa. Bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan ini, kita masih membahas mengenai bahasa pemrograman Java. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai control flow. Ada baiknya bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, itu untuk dapat menonton video sebelumnya, karena materi-materi yang ada di video sebelumnya, itu akan banyak digunakan di video ini. Oke, mari kita langsung saja. Normalnya, statement dalam suatu source code itu akan dieksekusi atau dijalankan dari urutan paling atas sampai urutan paling bawah. Nah, untuk menggambarkan statement ini, mari coba kita lihat source code dalam satu source code. Ya. Jadi, kita bikin satu source code baru, di mana source code ini akan coba menjelaskan pernyataan yang tadi barusan kita lihat ya, bahwa suatu source code normalnya dieksekusi atau dijalankan dari urutan paling atas sampai urutan paling bawah. Oke, kita bikin satu kelas baru dengan nama normal flow, kemudian kita simpan. Kita simpan dalam satu physics file, di mana nama physics file sama dengan nama kelas, dan diakhiri dengan extension.java. Seperti biasa, kita masih menyimpan source code itu di folder src, di bawah folder Java Console. Oke, kemudian kita coba compile. Jadi setiap source code yang baru, kelas yang baru itu perlu di-compile ya. Kita perlu compile. Nah, setelah itu, setelah kita selesai compile, kita jalankan. Oke. Nah, sebelum kita jalankan, kita coba mengingat sedikit apa sih maksud dari eksekusi tulisan ini? Java-cp bin normal flow. Jadi apa yang kita tuliskan di sini artinya kira-kira seperti ini ya. Tolong jalankan file normalflow.class yang ada di folder bin yang ada di bawah folder D workspaces SA training Java console. Atau secara fisik kira-kira seperti ini. Jadi tolong jalankan file normal flow di bawah folder bin yang ada di bawah folder D workspaces SA training Java console. Jadi JDK akan mencari file normal flow di folder D workspaces SA training Java console bin. Jadi JDK akan mencari di folder ini. Ada nggak nih folder D workspaces SA training Java console bin? Oh, ketemu ya. Nah, setelah itu, di dalam folder itu akan dicari file dengan nama normalflow.class. Dia akan cari di folder ini normalflow.class. Oh, dapat. Nah, jika file ini ditemukan, maka JDK akan menjalankan isi source code-nya ya. Jadi, JDK akan menjalankan isi source code-nya, yaitu ini. Nah, source code normalflow adalah sebagai berikut. Nah, JDK akan mencari apakah dalam kelas normalflow itu terdapat main method. Nah, kalau kita ingat, main method adalah metode dengan penulisan public, static, void, main. Jika ditemukan, maka isi main method ini akan dijalankan. Ya. Jadi, jika ditemukan main method, maka isi dari main method akan dijalankan. Karena kelas normal flow yang kita bikin memiliki main method, maka isi main method ini dijalankan. Nah, bagaimana itu dijalankan? Nah, itu dijalankan dari atas ke bawah. Itu yang akan mau kita jelaskan. Itu yang mau kita jelaskan mengenai suatu source code normalnya dieksekusi, dijalankan dari urutan paling atas sampai urutan paling bawah. Jadi pada saat JDK menemukan main method, maka yang akan dijalankan di JDK adalah isi dari main method itu dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi isi main method di kelas normal flow itu dimulai dari baris 5 dan selesai di baris 10. Sehingga kalau ini dijalankan, nah, yang muncul adalah, kalau ini dijalankan, yang pertama kali dijalankan adalah baris kelima. Di baris kelima, itu kita menampilkan tulisan ke konsol dengan menggunakan metode printf. Apa yang kita tampilkan? Ini dijalankan
dengan urutan ke-1. Ini dijalan dengan urutan ke-1. Oh, ini mungkin kita kurangkan ya. Nah, coba ini, biar kata-katanya lebih cocok. Ini dijalankan ya. Oke, kita simpan seperti biasa. Satu source code yang sudah dirubah itu perlu dikompil lagi, kemudian dijalankan. Kita bersihkan. Nah, ya, kita balik lagi. Nah, jika normal flow ini memiliki main method, maka isi main method itu akan dijalankan dengan urutan dari atas ke bawah. Nah, kalau kita lihat, main method dari normal flow itu dimulai dari baris 4 sampai baris 10 ya. Tapi baris 4 itu hanya blok ya, awal blok, dan baris 10 itu adalah akhir blok. Tapi kalau isinya sendiri itu adalah dari baris 5 sampai baris ke-9. Oke, kalau kita lihat apa sih yang dilakukan di baris 5? Di baris 5 kita menampilkan tulisan ini dijalankan dengan urutan ke-1. Kemudian proses akan diteruskan ke baris ke-6, ini dijalankan dengan urutan kedua. Berikutnya ke baris ke-7, ini dijalankan dengan urutan ketiga. Baris ke-8, ini dijalankan dengan urutan ke-4. Baris 9, ini dijalankan dengan urutan ke-5. Nah, seperti yang muncul di konsol. Jadi, normalnya, JDK akan menjalankan source code itu dari atas ke bawah ya. Jadi contohnya dengan kelas yang baru kita bikin, itu dari baris 5 sampai baris 9. Ini buktinya. Ini membuktikan bahwa proses eksekusi source code itu dijalankan dari atas ke bawah. Itu normalnya. Nah, jadi balik lagi. Jadi kita sudah lihat bahwa normalnya memang suatu source code itu dieksekusi, dijalankan dari urutan paling atas sampai urutan paling bawah. Ini source code untuk membuktikannya. Tapi ada satu kondisi di mana kadang kita mau source code yang dijalankan itu tidak mengikuti urutan normal, ya, tidak mengikuti urutan normal, atau kalaupun mengikuti urutan normal, tapi ada baris-baris tertentu yang tidak dijalankan, atau bahkan baris tertentu yang dieksekusi berulang-ulang. Nah, untuk melakukan itu, maka kita perlu menggunakan control flow statement ya. Jadi, control flow statement itu memungkinkan eksekusi dari source code itu tidak mengikuti aturan normal, yaitu dari urutan paling atas ke urutan paling bawah. Jadi, itulah kegunaan control flow. Nah, control flow itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi, secara jenisnya, control flow itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah decision making statement, kemudian ada looping statement, kemudian ada branching statement. Di mana masing-masing tipe ini itu dibagi lagi ya. Contohnya decision making itu terdiri dari 4, yaitu if else, else, switch. Sedangkan looping statement itu ada while, do while, for. Sedangkan branching statement itu ada break, continue, dan return. Kita akan lihat semua ini masing-masing dari control flow, baik dari decision making, looping, maupun branching. Oke, kita akan mulai dari if ya. Nah, decision making statement if. Jadi, format penulisan dari if adalah sebagai berikut. If, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan di dalamnya itu ada expression. Jika expression ini nilainya true, maka isi dari ini body ya, kita sebutnya ini body ya. Jadi sesuatu yang diapit oleh buka kurawal dan tutup kurawal itu kita sebut block, sorry. Jadi block itu akan dimulai dengan buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Nah, jadi kalau kita lihat penulisan if, jika expression ini true, maka bagian block ini akan dijalankan. Tapi jika expression ini salah, maka bagian blok ini tidak akan dijalankan atau dilewatin atau kalau bahasa Inggrisnya di skip ya. Nah, jadi jika hasil evaluasi expression sama dengan true, maka bagian blok ini akan dijalankan.
Tapi jika hasil expression sama dengan false, maka execute block itu tidak akan dijalankan atau dilewatin atau di-skip. Oke, biar lebih jelas, mari kita bikin satu source code baru, di mana dalam source code ini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan control flow if dan simulasinya. Oke, seperti biasa kita bikin satu kelas baru, namanya adalah control flow if. Kelas baru ini akan kita simpan dengan nama yang sama. Jadi di physics file dengan nama yang sama, dengan nama kelas, tapi dengan akhiran .java. Kita simpan masih di folder yang sama, yaitu folder src, di bawah folder Java Console. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira ini program yang kita bikin, yaitu kelas control flow if yang kita bikin, ini tujuannya adalah satu program sederhana yang meminta kita mengisi nama siswa, kemudian mengisi umur siswa, dan jika umur siswa itu lebih kecil dari 13 tahun, ini siswanya ini ya, dalam hal konteks akan bermain di tempat bermain ya. Jadi kalau itu umur siswa lebih kecil dari 13 tahun, itu maka program akan menampilkan peringatan, tolong ikutin instruksi. Tapi jika siswa itu umurnya lebih besar atau sama dengan 13 tahun, maka program akan menampilkan, oh selamat menikmati bermain di taman bermain. Jadi kira-kira ini program yang akan kita buat, dan ini cara menulis source code-nya. Oke, mari kita coba jalankan ya. Untuk mencapai tujuan program tadi, kita menggunakan control flow if. Ya, untuk mencapai tujuan tadi, kita menggunakan control flow if. Oke, seperti biasa, source code yang baru kita compile, yaitu dengan menggunakan sintaks Java, Java C. Nama kelasnya adalah control flow if, ya, control flow if. Ya, setelah berhasil kita compile, kita jalankan sama dengan perintah Java. Oke, ya. Jadi sambil jalan, yuk mari kita coba simulasi untuk cara kerja kelas ini ya. Oke, jadi source code-nya kita salin ke sini, ke tempat lembar simulasi. Jadi dari baris 8, jadi baris 8, ya ini baris 8 sampai baris 25 ya. Ini kita salin ke lembar simulasi. Nah, seperti ini. Oke, jadi dari source code kita tahu, dari baris 8 sampai baris 10, kita itu melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Kemudian di baris 12 sampai 14, itu kita membaca data dari keyboard. Data yang kita baca itu adalah data nama siswa ya. Kemudian di baris 16 sampai 18, itu kita membaca data lagi dari keyboard, tapi data yang kita baca adalah umur siswa. Kemudian di baris 20 sampai 25, itu kita ada proses menggunakan control flow. Kita mengontrol informasi apa yang akan kita tampilkan ke user sesuai dengan isian yang diisi dari keyboard. Oke, mari kita lihat. Contohnya kita isi nama siswa itu Christian. Ya, umur siswa 13. Nah, kita lihat kalau kita isi nama siswa Christian dan umur 13, itu akan muncul tulisan Hi Christian, please enjoy the playground. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, program ini adalah jika umur siswa itu lebih besar atau sama dengan 13 tahun, itu akan menampilkan tulisan selamat menikmati bermain di taman bermain. Tapi, kalau kita jalankan sekali lagi, dan umurnya kita bikin lebih kecil dari 13 tahun, nah kita lihat, ada tulisan lain yang muncul ya. Jadi, ada tulisan peringatan, tolong ikutin instruksi di taman bermain. Setelah itu ada tulisan yang sama, selamat menikmati bermain di taman bermain. Oke, nah mari kita lihat cara kerjanya. Jadi di baris 8,
itu kita mendeklarasikan variabel scanner dan menginisialisasinya. Kita sama-sama tahu kelas scanner itu digunakan untuk membaca source code, membaca inputan ya, inputan dari keyboard. Di baris 9 dan 10 kita mendeklarasikan variabel-variabel, tapi variabel tersebut belum memiliki isi. Nah, di baris 13 kita itu menampilkan tulisan ya. Kita menampilkan tulisan ke konsol. Apa yang kita tampilkan? Yaitu ini, nama siswa. Nah, kemudian di baris 14 itu kita memanggil metode nextLine dari kelas scanner. Artinya kita meminta user untuk mengisi sesuatu inputan dari keyboard. Contohnya kita pakai yang pertama ya. Yang kita isi adalah Christian ya. Christian. Oke. Sehingga pada saat baris 14 ini selesai dijalankan, maka variabel student name itu akan berisi string ya, string Christian. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kok bisa student name isinya string Christian, itu sudah ada penjelasannya di video sebelumnya. Jadi silahkan dilihat, kita akan fokus ke control flow, kita tidak akan membahas bagaimana cara kerja metode nextLine untuk membaca inputan dari keyboard ya. Berikutnya baris 15 tidak terjadi apa-apa. Di baris 17 kita menampilkan lagi, kita menampilkan tulisan di layar ya. Apa yang kita tampilkan? Ya ini, umur siswa. Oke, kita tampilkan umur siswa. Kemudian di baris 17 kita sekali lagi memanggil metode nextLine. Artinya kita meminta user itu untuk mengisi sesuatu di keyboard ya. Nah, contohnya tadi kita mengisi 13 ya. Umur siswa kita isi 13. Nah, pada saat user mengisi 13 dan menekan enter, maka baris 17 selesai dijalankan. Dan pada saat itu, input age, ya, variabel input age itu akan berisi string angka 13 ya. Jadi string ya, jadi ini string angka 13. Sama, penjelasan mengenai ini dapat dilihat di video sebelumnya. Dan kemudian proses akan diteruskan ke baris 18. Kita memiliki ekspresi sebagai berikut. Nah, ini artinya kita mau melakukan konversi string 13 menjadi angka 13. Jadi kalau kita ganti jadi kira-kira seperti ini. Jadi ekspresi yang di baris 18 itu kalau kita ganti nilai variabelnya menjadi sebagai berikut, yang artinya kita mau mengkonversi, mengubah string 13 menjadi angka 13. Sehingga jika proses ini selesai, maka variabel student age itu akan berisi angka 13 ya. Maka pada akhir baris 18 selesai dijalankan, maka student age itu akan berisi nilai angka 13. Kemudian baris 19 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Baris 20 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Nah, kita sampai ke if. Nah, yang ini yang mau kita bahas. Kita sampai ke control flow if. Kita sampai ke control flow if ya. Di mana penulisan if adalah expression. Jika expression itu benar, true, maka bagian blok ini akan dijalankan. Tapi jika nilai expression itu salah, maka bagian blok ini tidak akan dijalankan. Oke, mari kita balik ke source code. Nah, ini langsung aja kita ganti ya. Kita memiliki expression sebagai berikut. Student age lebih kecil dari 13. Ya. Ini expression ya. Nah, kita tahu pada saat baris 21 dijalankan, sebenarnya di baris 18 kita sudah memiliki nilai student age yaitu 13 ya. Nah, ini langsung kita ganti aja nih. Ekspresi ini kita ganti, student age itu saat ini, saat baris 21 dijalankan, itu isinya 13. Itu hasil dari eksekusi baris 18. Sehingga ekspresi ini, itu bisa kita rubah menjadi berikut. Ya, jadi ekspresinya menjadi 13 lebih kecil 13. Nah, mari kita evaluasi. Apakah benar 13 lebih kecil dari 13? Oh, salah ya. False. Oke, jadi
ekspresi student age minus 13 dengan kondisi kita isi seperti ini, Christian umurnya 13, itu adalah false, ya. Jadi expression student age lebih kecil dari 13 itu false. Kalau false, maka baris 22 sampai baris 24 itu di skip, tidak dijalankan. Nah, itu sesuai dengan pernyataan dari control flow if ya. Jadi, jika expression ini false, maka bagian blok ini tidak akan dijalankan. Karena expression student age lebih kecil dari 13 false, maka baris 22 sampai 24 itu tidak akan dijalankan. Dilewatin, sehingga program akan terus ke baris 25. Di baris 25, program akan menampilkan tulisan. Apa tulisan yang ditampilkan? Kira-kira seperti ini. Jadi high percent S. Nah, lihat ya. High percent S. Oke, kita copy dulu. High percent S. Nah, percent S, kita sama-sama tahu. Percent S di metode printf itu adalah untuk menampilkan nilai tipe data string ya. Nah, tipe data string. Nah, kalau kita lihat, tipe data string itu adalah student name. Student name, kalau kita lihat di atas, isinya adalah Christian. Sehingga persen S ini dapat kita ganti dengan Christian. Sehingga muncullah tulisan, Hi Christian, please enjoy the playground. Inilah kondisi hasil pada waktu kita isi namanya Christian, umurnya 13 tahun, maka program itu akan menampilkan tulisan, Hi Christian, please enjoy the playground. Oke? Nah, apa yang dapat kita simpulkan pertama? Nah, di sini sebenarnya program sudah berjalan tidak sesuai dengan aturan normal ya. Kalau kita tahu normalnya source code itu akan dijalankan dari atas sampai ke bawah. Ya. Program source code itu akan dijalankan dari atas ke bawah. Tapi kalau kita lihat di sini ada satu metode printf yang menampilkan please follow the instruction itu tidak dijalankan. Kok tahu? Ya, karena di sini nggak ada muncul ya. Karena di sini nggak ada muncul tulisan please follow the instruction. Nah, ini terjadi karena kita menggunakan control flow if, di mana kita mengontrol jika expression ini benar, barulah bagian ini dijalankan. Tapi jika bagian ini salah, expression ini salah, maka ini tidak akan dijalankan. Dengan kondisi nama siswa Christian, umur siswa 13, maka kondisi ini, kita udah lihat tadi ya di simulasi, kondisi ini, expression ini, student age lebih kecil dari 13, itu hasilnya false. Sehingga baris 22 sampai 24 tidak dijalankan, dan langsung diteruskan ke baris 25, sehingga muncullah tulisan, Hi Christian, please enjoy the playground. Itulah kondisi pertama ya. Oke, nah, tapi kemudian kita coba jalanin lagi nih. Tadi kita sudah coba jalanin dengan kondisi, nah kita simulasi lagi ya. Kita simulasi lagi. Kita hapus dulu nilai-nilainya. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, kemudian, tadi kita coba jalanin lagi. Kita coba jalankan lagi control flow if dengan sintaks Java. Nah, seperti biasa, setiap kali dijalankan, maka isi dari main method itu akan dijalankan ya. Jadi setiap kita menggunakan menjalankan satu kelas, contohnya ini kita menjalankan control flow if, maka isi source code dari main method itu akan dijalankan. Oke, nah itu kita simulasi lagi. Seperti sebelumnya, baris 8 sampai 10 dijalankan. Itu nggak perlu kita jelaskan detail. Nah, kemudian di baris 13 itu menampilkan tulisan nama siswa ya, nama siswa. Kemudian di baris 14 itu ada pemanggilan metode nextLine. Sehingga itu artinya program meminta user mengisi sesuatu nilai. Nah, tadi kita isi dengan Christian ya. Jadi pada saat ini kita isi Christian. Nah, pada saat ditekan enter, itu maka baris 14 itu selesai dijalankan. Baris 14 selesai dijalankan, maka
Maka pada saat baris 14 selesai dijalankan, variabel student name itu akan berisi string Christian ya. Nah, itu cara kerjanya dapat dilihat di video sebelumnya. Jadi pada saat kita mengisi Christian di keyboard, di konsol dengan menggunakan keyboard, kemudian menekan tombol enter, maka nilai variabel student name itu akan berisi dengan string Christian. Oke, proses akan diteruskan ke baris 15, kemudian di baris 16 itu akan menampilkan tulisan umur siswa. Nah, tadi kita isi umur siswa 12 ya. Tadi kita isi umur siswa 12. Seperti ini. Nah, pada saat ditekan enter, maka itu proses 17 itu selesai. Proses baris 17 itu selesai, di mana itu ekspresi ini, ekspresi input it sama dengan scanner next line, itu menjadi seperti ini. Jadi, pada akhir eksekusi baris 17, input it itu akan berisi string 12. Oke, nah di baris 18, kita mencoba mengkonversi. Kita melakukan konversi nilai variabel input it yang itu string menjadi angka ya. Jadi ini kalau diganti langsung nilainya. Nah, jadi baris 18 itu kira-kira menjadi seperti ini. Student it sama dengan integer parse in string 12. Artinya kita mau merubah string 12 itu menjadi angka 12. Sehingga setelah baris 18 selesai dijalankan, itu student age itu akan memiliki nilai angka 12 ya. Student age itu akan memiliki nilai angka 12, bukan string 12 lagi. Oke, berikutnya baris 19 dijalankan, baris 20 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Nah, di baris 21 kita menemukan lagi tuh control flow if. Ekspresi dari control flow if itu sebagai berikut. Oke, jadi ekspresinya adalah student age lebih kecil dari 13. Langsung aja kita ganti ya. Student age dengan kondisi isian seperti ini, dengan kondisi isian umur siswanya 12, maka student age isinya 12. Nah, jadi ekspresi student age lebih kecil dari 13 itu menjadi 12 lebih kecil 13. Karena student age di baris 18 kita dapatkan nilainya adalah 12. Jadi 12 lebih kecil dari 13, kita evaluasi. Apakah benar 12 lebih kecil dari 13? Oh benar ya, ini true. Sehingga kita tahu ekspresi di baris 21 itu adalah true ya. Nah, kalau true, maka baris 22 sampai 24 dijalankan. Sehingga proses akan diteruskan ke baris 22, tidak terjadi apa-apa. Kemudian sampai ke baris 23, nah ini kita menampilkan tulisan. Kita menampilkan tulisan. Oke, setelah kita menampilkan tulisan please follow the instruction, proses akan diteruskan ke baris 24, dan setelah itu baru ke baris 25. Nah, di baris 25 kita menampilkan lagi sesuatu ke konsol. High %s. Nah, kita tahu bahwa %s itu adalah untuk menampilkan nilai variabel tipe data string. Nah, tipe data string itu adalah student name ya. Sedangkan student name kita tahu nilainya adalah Christian. Sehingga akan muncul sebagai berikut. Jadi, untuk nama siswa Christian dan umurnya 12, itu akan muncul dua tulisan ya, yaitu please follow the instruction. Hi Christian, please enjoy the playground. Ini yang terjadi di sini. Jadi pada saat kita mengisi nama siswa Christian dan umurnya 12 tahun, maka akan muncul tulisan please follow the instruction. Hi Christian, please enjoy the playground. Sedangkan kalau kita mengisinya dengan Christian dan umur siswa 13, hanya akan muncul tulisan Hi Christian, please enjoy the playground. Nah, jadi di sini kita sudah melihat bahwa control flow if itu dapat mengontrol bahwa satu baris source code itu bisa dijalankan atau tidak. Jadi di sini kita lihat bahwa
Baris 23 itu hanya akan dijalankan jika ekspresi dari baris 21 itu nilainya true. Ini yang kita lihat barusan ya. Ini yang kita lihat di kondisi pengisian data sebagai berikut, yaitu umur siswa 12. Tapi baris 23 tidak akan dijalankan dengan kondisi umur siswa 13, karena hasil ekspresi ini itu false. Kalau false, maka baris 22 sampai baris 24 itu tidak akan dijalankan. Itu kira-kira penjelasan mengenai control flow if